Ini adalah alat pH meter 5Go tipe F2. Ini tampilan seperti ini. Ya. Di belakang ini bisa kita buka sebagai senderan ketika ditaruh. Pertama kita pasang dulu baterainya, ya, kita buka. Ini baterainya adalah baterai A3 4 pieces. Kemudian selanjutnya kita pasang elektrodanya. Elektroda standar bawaannya itu tipe LE438. Kita pasang elektrodanya di sini. Kemudian yang sebelahnya adalah probe temperatur atau pengukur suhu. Ini adalah elektroda tipe LE438 IP67 ya. Kemudian elektroda ini untuk penyimpanannya disimpan dalam larutan KCl 3 molar. Jadi selalu disimpan dalam KCl 3 molar, jangan disimpan di dalam Aquades. Ada tombol exit, kemudian tombol call, tombol read, tombol mode atau setup, kemudian tombol store atau recall. Untuk menyalakan, kita tekan tombol exit. Kemudian tombol read adalah untuk memulai pengukuran. Kita tunggu sampai selesai, yaitu tanda A-nya ini berhenti. Tombol read ini jika ditekan tahan, maka berganti dari mode auto ke mode manual, dan begitu pun sebaliknya. Tandanya A atau M. Tombol mode jika ditekan sekali itu mengganti dari pH ke milivol, begitupun sebaliknya dari milivol ke pH. Kalau tombol mode ditekan tahan maka menjadi setup, yaitu untuk setting deret buffer kalibrasi seperti ini. Kita pilih deret buffer ini, apa deret 1, 2, atau 3 sesuai dengan larutan buffer yang kita punya. Ya, seperti ini. pH 4, 7, dan 9. Maka kita cari di deret buffer itu ada di deret buffer berapa. Untuk memindahkan deret buffer, kita naik turunkan dengan scroll kiri kanan ini. Bagaimana cara kalibrasinya? Pertama kita siapkan larutan buffer pH yang kita punya, dan di alatnya sudah disetting deret buffernya sesuai dengan buffer pH yang kita punya. Kemudian kita buka tempat penyimpanan elektroda ini. Selanjutnya kita bilas elektroda dengan Aquades. Setelah itu kita keringkan dengan tisu halus. Kemudian kita masukkan elektroda ke dalam buffer yang pertama, misalkan pH 7,00, lalu ditekan tombol call. Tunggu sampai proses kalibrasi pertama selesai, tandanya yaitu simbol A-nya berhenti.
Kemudian kita bilas lagi elektrodanya dengan Aquades dan keringkan dengan tisu halus. Selanjutnya kita masukkan elektroda ke dalam buffer yang kedua, misalkan pH 4,01, dan tekan tombol call. Tunggu proses ini sampai selesai seperti pada buffer nomor 1. Jika kita merasa cukup kalibrasinya 2 titik, tekan read. Dan ini adalah hasilnya, yaitu ada offset dan slope-nya. Namun jika kita ingin kalibrasi 3 titik, jangan tekan tombol read, tapi lanjutkan kalibrasi yang ketiga. Bilas elektroda dengan Aquades, kemudian keringkan dengan tisu. Dan selanjutnya kita masukkan elektroda ke buffer yang ketiga, misalkan pH 9,21, lalu tekan tombol call. Dan tunggu proses kalibrasi sampai selesai seperti pada proses sebelumnya. Jika sudah selesai, kita tekan read. Bagaimana cara mengukur sampel? Langkah-langkahnya, pertama bilas elektroda dengan Aquades, kemudian keringkan dengan tisu, dan masukkan ke dalam sampel, dan kemudian tekan read. Dan tunggu sampai selesai, tandanya simbol A-nya berhenti. Bagaimana cara menyimpan hasil pengukuran? Setelah selesai pengukuran seperti ini, kita lihat memorinya 0, kemudian kita tekan store, dan memori berubah bertambah 1. Begitupun seterusnya, ketika kita selesai melakukan pengukuran, kemudian kita tekan store, dan kemudian nambah memorinya. Bagaimana caranya memanggil data yang tersimpan? Kita tekan tahan store atau recall, kemudian naik turunkan scroll ini. Ya, ada data 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana cara menghapus data yang tersimpan? Kita tekan tahan store atau recall, kemudian naik turunkan scrollnya sampai ketemu all. Kemudian tekan read, CLR, kemudian read lagi. Jadi tekan read 2 kali itu untuk menghapus data. Nah, kita lihat memorinya menjadi kosong kembali. Perawatan elektroda. Sebagai upaya perawatan elektroda, kita selalu bersihkan elektroda setelah pemakaian, yaitu dengan dibilas dengan Aquades. Kemudian kita keringkan dengan tisu, dan kita simpan elektroda dalam cairan penyimpan, yaitu KCl 3 molar. Untuk menjaga pH meter agar tetap awet, jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, maka cabut dan keluarkan baterainya. Kemudian kita simpan pH meter tersebut.